Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Purwanto, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta yang telah menyiapkan proposal ini di bawah bimbingan Bapak I Ketut R. Sudiarditha dan Ibu Despi Nurdara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paparan proposal pelatihan Service Excellence. Training Need Analysis atau urgensi pentingnya pelatihan ini adalah globalisasi meningkatkan kompetisi di dunia bisnis dan meningkatkan harapan pelanggan terhadap kualitas produk atau layanan. Pelatihan Service Excellence tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, tetapi juga meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan retensi karyawan dengan memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Perusahaan yang memberikan pelatihan Service Excellence menunjukkan komitmen terhadap pengembangan karyawan yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan inklusif serta meningkatkan produktivitas. Pelatihan di bidang Service Excellence, termasuk keterampilan komunikasi dan penanganan keluhan pelanggan, sangat penting untuk mempersiapkan SDM dalam memberikan pelayanan terbaik dan membangun tim yang kuat serta berkinerja tinggi. Tujuan dari program pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai cara memperlakukan stakeholder atau konsumen sehingga mereka merasa puas dan terjalin relasi jangka panjang. Pelatihan ini juga dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan komunikasi efektif dan cara menangani keluhan pelanggan, yang merupakan kunci dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Adapun standar kompetensi yang ingin dicapai adalah materi pertama yang akan diterima peserta pelatihan adalah membangun mindset dan budaya pelayanan prima. Untuk membangun mindset dan budaya pelayanan prima, pertama kita perlu menjelaskan apa itu mindset pelayanan prima. Ini termasuk mengenali jenis dan karakteristik pelanggan serta memahami kebutuhan mereka. Selain itu, kita harus memahami 6 level pengalaman layanan pelanggan dan dimensi pelayanan prima yang meliputi keandalan, jaminan, wujud fisik, empati, dan ketanggapan. Yang terpenting, kita harus mempraktikkan pelayanan prima dengan baik dalam situasi nyata. Materi selanjutnya yang akan diterima peserta pelatihan adalah etika dan komunikasi efektif. Untuk menerapkan etika dan komunikasi efektif dalam pelayanan, kita harus memahami prinsip dasar komunikasi efektif serta hambatan-hambatannya. Teknik komunikasi AIDET, yang meliputi ucapan terima kasih, perkenalan, durasi, penjelasan, dan ucapan terima kasih, sangat penting untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Selain itu, menggunakan kalimat ajaib yang disukai pelanggan dan menghindari yang tidak disukai dapat membuat komunikasi lebih baik. Bahasa tubuh juga berperan penting dalam komunikasi pelayanan. Jangan lupa menerapkan etika bertelepon, seperti menyambut pelanggan dengan ramah, serta grooming dan etiket, yaitu berpakaian sesuai standar profesional. Materi ketiga adalah bagaimana mengelola keluhan pelanggan. Mengelola keluhan pelanggan agar menjadi kepuasan dan loyalitas sangat penting. Pertama, kita harus memahami apa itu service breakdown dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Penting juga untuk mengetahui dampak buruk keluhan pelanggan yang tidak dikelola dengan baik terhadap organisasi. Kita perlu mengenali harapan dan emosi pelanggan yang komplain, dan menerapkan langkah-langkah penanganan komplain seperti mendengarkan, meminta maaf, menjelaskan, dan menindaklanjuti. Teknik mendengar dengan empati dan pembingkaian kognitif juga sangat penting untuk membantu kita mengelola emosi saat menghadapi pelanggan. Dan materi terakhir adalah bekerja bahagia, bekerja dengan cinta. Untuk menerapkan bekerja bahagia dan bekerja dengan cinta, kita perlu membangun kesadaran bahwa memberikan kinerja terbaik sangat penting. Mulailah dengan menemukan alasan besar di balik pekerjaan kita, karena syukur adalah kunci produktivitas. Terapkan prinsip bekerja dengan cinta yang mencakup cerdas, integritas, niat ikhlas, tuntas, dan antusias. Penting juga untuk memahami sinergi dan kolaborasi dalam tim, serta bagaimana keterbukaan antar anggota tim dapat diperkuat dengan 6 prinsip kejujuran mutlak. Sadarilah bahwa bekerja bukan hanya untuk uang, tetapi juga untuk membantu orang lain. Dengan membangun komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik, kita bisa mencapai kinerja yang optimal. Pelatihan ini menggunakan berbagai metode untuk memastikan peserta mendapatkan pengalaman belajar yang optimal.
Metode yang digunakan termasuk pemaparan materi, tanya jawab, diskusi, studi kasus, demonstrasi, dan simulasi atau bermain peran. Model pelatihannya dilakukan secara luring atau klasikal agar hasil pelatihan optimal. Sasaran peserta pelatihan ini adalah para staf layanan pelanggan, agen penjualan, perwakilan layanan teknis, karyawan penerima tamu, dan top manajemen. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam memberikan layanan yang prima kepada pelanggan. Level top manajemen juga harus memahami pelayanan prima terhadap pelanggan agar dapat menjadi contoh bagi bawahannya. Evaluasi terhadap peserta dilakukan melalui permainan peran, di mana mereka akan mempraktikkan bagaimana memberikan pelayanan prima terhadap konsumen. Evaluasi narasumber dan penyelenggaraan pelatihan dilakukan melalui kuesioner untuk memastikan bahwa tujuan pelatihan tercapai dan kualitas pelatihan agar tetap terjaga kualitasnya. Pelaksanaan ini akan dilaksanakan dalam 1 hari kerja. Adapun narasumber pelatihan pelayanan prima ini adalah Bapak Hendrik Ronald. Beliau adalah profesional yang ahli dalam teknik memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas layanan Anda. Bergabunglah dengan pelatihan pelayanan prima kami dan jadilah yang terbaik di bidang Anda. Daftar sekarang dan mulailah perjalanan Anda menuju pelayanan yang luar biasa.